Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Demplot Lebah Madu Trigona LPHN Kamangmudia, yang dimana pengelolanya adalah KUPS Agro Ekowisata Sarasah Bukit Kincia, yang berada di Rabo Jorong Halalang Nagari Kamangmudia. Mari kita ikuti perjalanan menuju stop Lebah Madu Galo-Galo di lokasi Demplot. Ya, sekarang kita ini berada di posko KUPS Agro Ekowisata Sarasah Bukit Kincia, yang mana pada hari ini adalah hari ketiga pelatihan patroli Satgas LPHN Kamangmudia beserta LPHN Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan. Pelatihan ini selama 4 hari, yaitu semenjak dari hari Senin sampai hari Kamis, dan pada hari ini sudah masuk pada hari yang ketiga. Dan sekarang peserta sedang pergi ke lapangan mengikuti testimoni survei potensi, yaitu dengan menggunakan GPS, mempergunakan Avenza, serta mencatat dampak situasi keadaan temuan yang ada di lokasi. Mungkin menjelang zuhur peserta sudah sampai kembali, dan sambil menunggu peserta datang, kita jalan-jalan sedikit di lokasi Demplot Lebah Madu Trigona. Yang mana di Demplot ada sekitar 50, bukan sekitar ya, 50 stop yang sudah diletakkan atau dibagi khusus untuk LPHN Kamangmudia di lokasi KUPS. Sekarang kita jalan-jalan. Nah, kebetulan saudara, ini juga ada di sini. Kita memiliki apa namanya, kucing. Apa nama kucingnya? Celo. Kucing Anggora. Dia selalu mengikuti tuannya. Nah, sekarang gini bapak-bapak lihat. Kita lagi pembersihan hama seperti yang ada jaring laba-laba, semut, cicak, dan semut yang ada di sekitar tiang stop. Kemungkinan dia akan naik ke atas stop bersarang mencari madu. Nah, jadi itu harus kita bersihkan supaya hama-hama yang ada tidak mengganggu aktivitas lebah madunya. Nah, ini bunga-bunga yang sudah mulai mekar di lokasi kita. Ini kalau bunga ini namanya kita ini bunga apa ya? Kalau bahasa kita nyebutnya bunga ciri ayam. Nah, yang ada nektarnya. Jadi ini sarinya ini. Nah, ini akan diambil oleh galo-galo, dibawa ke sarangnya. Nah, sehingga rasa madunya itu bermacam-macam. Ada lagi nektar daripada kakao atau coklat. Mana ya kakaonya? Coklatnya ada yang bunga-bunganya kayak gini. Nah, ini bunga-bunga daripada kakao. Nah, itu diambil. Jadi pembersihan ini selalu kita lakukan setiap hari ya. Karena hama itu kita nggak bisa tebak kapan datangnya. Ya kalau hama-hama besar ya mungkin kita bisa cepat tahu. Jadi kalau hama-hama kecil kita kalau nggak waspada. Ini seperti ini. Nah, ini mungkin bisa kita dekatkan lagi ya. Nah, ini kain bahan handuk. Ini kita lumuri pakai oli. Nah, terus kita ikat di tiang di bawah tempat stop ini supaya semut nggak bisa naik dari yang di bawah ini ke atas. Nah, ini seperti rumput-rumput yang ini yang sampai menempel ke tiangnya, ini kita buang supaya dia tidak menempel ke atas.
Nah, ini aktivitasnya sudah mulai keluar saat ini jam 10 ya. Jam 10 itu dia udah pada mulai keluar semua. Mencari nektar, mencari makanan dan dibawa. Nah, jadi udah banyak yang datang, yang balik. Terus dia pergi lagi. Jadi koloni ini bermacam-macam aktivitas, dia bagi-bagi tugas. Ada yang hanya di sekitar pintu corong keluar. Iya, selo. Ya, selo nih dekat-dekat digigit oleh ini ya, galo-galo ya. Halo selo. Mana? Digigit galo-galo ya? Nah, ini ikut terus nih. Gigit galo-galo kamu. Nah, ya ini selo ini yang selalu ngikutin kita kemana pergi ini saudara. Kita lagi ngebersihin. Dia manja-manjain diri. Malahan tiduran di sini. Ya, kita lanjut dulu ya survei ke lokasi selo. Nah, ini kita lihat saudara. Ini madunya. Apakah ada di dalam? Nah, rupanya nggak ada ya. Jadi nggak ada hamanya, aman. Nggak ada cicak, banyak-banyak saudara, macam-macam. Ada cicak, ada laba-laba, ada semut. Kadang-kadang ada kupu-kupu yang kecil itu suka bisa nyelip masuk ke dalam. Di sekitar corong ini kadang-kadang semut juga ada nih. Laba-laba. Jadi kalau laba-laba ada yang memasang jaring di sini, berarti dia bikin perangkap buat ngebunuh madunya. Nah, itu. Jadi kita lihat berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar ini. Ini bunga santos ya. Nah, santos. Mana ada yang sudah bekar? Ah iya. Jadi bunga santos. Ya bisa saudara lihat sendiri nih. Dia habis hinggap ini dari di atas kepala, dari kening. Itu kita nggak boleh kayak mukul nyamuk gitu kan, kita ambil, kita biarin aja, sakit-sakit sedikit nggak apa. Soalnya dia kayak kita digigit nyamuk lah gitu, nyamuk sore kan suka perih itu. Nah, jadi kita nggak boleh ngusir, apalagi gampar, nepok sampai mati. Ini kita bunga santos yang sudah mekar. Nah, ini. Oh, ada. Wah, ini. Satu stup sudah mulai banyak kembali. Baru panen, habis panen 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu panennya. Ya. Jadi dia sudah mulai aktivitas. Ada nektar, kantong-kantong madu. Propolis. Nah, ini propolis. Propolis. Jadi ada 3 manfaat di sini. Propolis ini dari getah nih. Propolis dari getah-getah tumbuhan ya. Dari getah-getah tumbuhan diambil. Terus ada propolis, ada bipolen, ada madu. Jadi ada 3 yang bisa kita ambil. Nah, ini 3 ya, bukan ini 4 ya, salah, 3. Selo ngikut lagi selo. Nah, ini bunga-bunga yang kita tanam di sekitar. Ada bunga matahari, bunga santos, terus kaliandra. Terus ada lagi tumbuh-tumbuhan kayak kakao, air mata pengantin, pinang. Jadi semua tanaman yang mengandung nektar atau benang sari, nektar itu adalah pakan untuk dimakan oleh madu galo-galo tadi. Nah itu. Ini yang air mata pengantin ya. Bukan. Itu kaliandra. Oh, kaliandra. Ini kaliandra. Ya salah. Nah, ini kaliandra. Nah, ini kaliandra. Kalau air mata pengantin dia menjalar ya. Nah, ini kaliandra. Yang tadi ada bunga. Nah, ini santos. Ini santos. Nah, biasa kita lihat. Nah, ini santos. Nah, ini yang diambil oleh oleh madu trigona. Nah, ada lagi jambu biji yang ada nektarnya juga. Nah, ini selimut ya.
Nah, ini berselimut. Ya. Jadi yang berselimut ini maksudnya bagaimana? Ini ada gangguan barangkali, jadi dia terganggu oleh musuh. Musuh? Jadi dia selimuti kantong madu dan polennya itu. Hmm, Nah, dia seolah terganggu, dia selimutin. diselimutin. Nah, jadi selimutnya ini harus dibuka. Iya, iya, iya. Kita taruh di pinggir. Nah, ini kayak gini nih. Nah, Kita nggak boleh ngusir ya. nah, Dibiarkan. Dibiarkan. Nah, ini hinggap di hidung, saudara. Hinggap di hidung. Jadi sebenarnya kita kalau mau melihat ini kita harus pakai APD kita lengkap ya. Nah, masuk mulut kena gigit. Nah nih. Nih kita digigit. Nih. Jadi kita harus menghindar saja. Kita nggak boleh nopok, ngusir, apa nggak bisa. Kita menghindar saja, saudara. hitam. Nah, itu. Buka sepina buat deh. Ya. Kalau dibuka, tapi ini ada yang terjepit nih, terpaksa buka nih, masuk hidung barusan, masuk hidung, nih di telinga nih, susah nih, nggak bisa, biarkan saja, menghindar saja, ntar dia terbang sendiri, karena walaupun kita menjauh dari lokasi sarangnya, nanti dia kembali lagi, dia apa, yang setia ya Pak ya, dia sifatnya setia. Kita kan ini dikerubungi, digigit, ada masuk telinga, ke rambut, kita menghindar aja. Nah, nanti dia balik sendiri. Nah, itu. Dia tahu di mana corong tempat dia masuk itu, dia tahu. Ya, mending ditutup saja dulu. Nah, aktivitasnya mungkin dia ini apa? Sedang terganggu karena ada aktivitas yang sedang beranak ya, bertelur ya. Nah, itu dia agak ini sensitif. Nih, ada yang hinggap di kuping. Nah, ini kayak kakao. Ini kita pelihara nih, saudara. Jangan kita tebas. Soalnya kakao banyak mengandung nektar. Resin. Apa? Resin. Resin ya. Getah ya, getahnya. Kambiun yang diambil dari batang. Jadi dari getah-getah kakao ini diambil nih. Santos, Kaliandra. Nah, ini lokasi demplot kita, saudara. Yang ini kita masih kosong ini. Jadi kalau diperkirakan, ini kita lokasikan di demplot. Jadi kalau kita perkirakan sekitar 100 stuk lagi masih muat di sini. Untuk di satu lokasi ini. Untuk di satu lokasi ini 100 stuk lagi paling enggak masih muat. Nanti kalau kita makin bertambah lagi, nah kita ada tuh lokasi lagi di atas. Ya, kita ikuti. Nah, ini. Kita akan kasih kebun, kita kan ada sawah-sawah. Nah, itu. Nah, ini kita ada sawah. Itu ini ada sawah. Nah, itu perkebunan yang di atas itu sudah kita mulai. Dan di pinggir jalan kita udah mulai lagi. Itu mau kita bersihkan lagi itu sampai ke atas. Sampai ke atas yang pohon-pohon kayu yang besar-besar itu akan kita tebas pohon kayu yang kecil-kecil yang bukan tumbuhan HBK. Hanya kayu-kayu kecil yang mungkin hanya bermanfaat buat kayu bakar. Jadi mungkin itu kita tebas, kita kita kondisikan untuk demplot dan juga untuk kafe-kafe nantinya. Nah, insya Allah kita akan bikin kafe di sini. Jadi inilah lokasi kita di demplot Lebah Madu Trigona. Nih ada durian jenis apa nih Pak? Mentong. Durian mentong ya? Udah sekitar 2 meter lebih ya? 2 meter, oh ya 2 meter. Ini durian mentong. Umur 3 tahun. 3 tahun. Nah, ya, berarti umur 5 atau 6 mungkin udah mulai ada berhubungan nanti ya. Nah, ini. Sangat bermanfaat lagi untuk lebah madu Trigona kita. Dari nektarnya itu. Jadi bisa nanti madu kita itu rasa durian ya. Nah, durian kalau orang kita ngomong durian. Duren kalau bahasa ini. Dia akan rasa duren. Wah, ini aktivitasnya cukup ramai. Tuh. Terus ini kita ada jeruk mandarin ya. Jeruk lemon ya. Nah, jeruk lemon. Ini jeruk lemon.
Nah, ini udah ada habis dipanen lagi nih kemarin nih yang besar-besar sudah diambil. Nah, jeruk lemon ini nektarnya juga akan diambil oleh madu. Nah, tuh. Jadi kita kalau bisa kita mengusahakan sekalian tumbuh-tumbuhan HBK. Mau jeruk, lemon, mangga, durian. Yang mana itu bahan atau pakan yang akan diambil oleh madu trigona tadi. Ya, gitulah kira-kira saudara. Santos, kita udah lihat tadi santos. Bunga matahari juga kita tanam saudara. Nih, ini bunga matahari kan. Bunga matahari. Nih. Kita juga tanam bunga matahari. Untuk pakan galo-galo. Nih. Ini bunga matahari. Bisa kita lihat kan. Tuh. Bunga matahari. Ini bisa kita kasih keterangan sedikit. Ini ya. Kenapa ini pakai atap? Ini ketinggian nih atapnya. Mau dipotong 2 tanggung, 1 agak kelebihan. Ini kita lihat ya. Ini dia bisa lembab, saudara. Jadi lembab, plastiknya bisa jadi lembab. Sehingga kita mengupayakan tutup pakai atap di atas toppingnya ini. Tujuannya supaya di bawah ini tidak lembab lagi. Nah, kalau lembab itu akan mengganggu aktivitas madunya. Jadi mana yang nggak pakai kita mau harus lap setiap pagi bekas-bekas embun yang ada di toppingnya ini. Bisa kita lihat. Ini kaliandra, ini santos, bunga matahari, terus AMP. AMP kita baru mulai merambat. Nah ini saudara, ini AMP nih. Ini AMP. AMP air mata pengantin ya. Nah, akan tumbuh nanti besar merambat. Kita akan robah nanti jalurnya. Nah, kira-kira begitu. Ini yang di belakang kita nih jambu madu lagi berputik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa untuk pakan galo-galo untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk sementara itu dulu tutor penjelasan kita di Demplot Lebah Madu Trigona. Mungkin nanti kita sambung kembali kegiatannya, aktivitas yang ada di Demplot Lebah Madu Trigona LPHN Kamangmudia. Terima kasih. Kita mohon like ya dan subscribe. Ikuti akun kita yang akan kita posting di seluruh akun-akun anggota LPN Kamangmudia untuk informasi segala kegiatan kita dengan tujuan supaya teman-teman atau rekan-rekan kita yang sama-sama beraktivitas di kegiatan pengelolaan hutan nagari di daerah masing-masing. Apakah itu jasa lingkungan, industri, seperti Lebah Madu Trigona, itu adalah jasa lingkungan. Ini ada informasi ketinggalan sedikit. Ini teh manis saudara. Teh manis yang kita kasih 1 sendok teh madu trigona ke dalamnya. Jadi kemarin-kemarin kita itu minum madu trigona tiap hari. Karena kita perdana panen bulan Agustus, kita minum tiap hari 1 sendok teh. Ternyata untuk khasiatnya memang tinggi. Tapi kita kayak kelebihan doping. Agak berat tengkuknya, kepalanya agak pusing-pusing. Tetapi dibawa untuk aktivitas kita kayak nggak kena lelah. Sehingga teman-teman juga mengeluh seperti itu. Kita kan kurang percaya nih. Dampaknya itu tinggi gitu. Efeknya itu tinggi. Ada yang minum pakai teh telur, ada yang minum kayak nggak kayak minum obat 3 kali sehari. Asal datang minum. Pada pusing. Habis itu badan memang segar,
Ini cuman karena efeknya ini kan kita nggak bisa kerja juga sehari 2 hari karena kelebihan. Akhirnya kita campur pakai teh. Nah, bisalah kita minum setiap hari 1 sendok teh, tapi kita campur pakai teh manis. Nah, itu. Atau pakai jus air lemon. Nah, kita minum gitu. Jadi kayak gini saudara. Nah, jadi demikianlah informasi atau berbagi pengalaman kita untuk saat ini. Kita tujuan yang melihat video ini ingin komen tanggapan atau tambahan kepada kita di mana kekurangan-kekurangan kita, dan semua yang benar atau istilahnya yang benar-benar kita lakukan sudah sesuai SOP, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya Zul Mahdi, LPHN Kemang Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.